harus dibantu. Karena apa? Nggak bisa mandi sendiri. Bisa nggak yang tenang mandi sendiri? Nggak bisa mandi. Ini yang wajib. Ada lagi mandi-mandi yang disunahkan. Di antara mandi yang disunahkan adalah apa? Mandi sholat Jumat. Mandi di hari Jumat. Waktunya kapan mandi di hari Jumat? Yaitu semenjak subuh, mulai tulu'ul fajar, terbitnya matahari sampai imam naik ke atas mimbar. Ini waktunya panjang sampai imam naik ke atas mimbar. Mau laki ataupun perempuan dianjurkan untuk mandi di hari Jumat. Niat saya niat mandi Jumat sunnah kita. Kemudian khusul idain, mandi karena adanya sholat id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kalau tadi sholat Jumat waktunya habis tulu'ul fajar, terbitnya matahari, tapi di dalam masalah sholat id waktunya adalah apa? Yaitu tengah malam, jam 12 malam di Indonesia, sampai dilaksanakannya sholat id. Sampai apa aja? Wayah rujuk waktu bil ghurubi syams, sampai sore, sampai maghrib yang ketika sholat. Kemudian khusul khusil mayit. Selanjutnya apa yang sunnah lagi? Orang yang habis mandiin mayit. Ada umpama apa? Ada jenazah kita mandiin. Selesai kita mandiin jenazah, maka disunahkan kita mandi. Saya niat mandi habis mandiin mayit. Ya, sunnah. Atau mandi khusuful qamar wa khusuful syams, sebab adanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ini sunnah untuk mandi. Kemudian ini juga apa? Khusul kafir tidak aslama. Orang kafir ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia disunahkan untuk mandi apabila belum waktu, apabila dia tidak mengalami junub. Tapi kalau dia udah junub, maka nggak sunnah, tapi jadi wajib. Apa? Yang masuk Islamnya udah dewasa atau yang masuknya anak-anak, beda. Kalau masih anak-anak disunahkan untuk mandi. Kalau orangnya udah dewasa, udah mengalami masa junub, maka wajib bagi dia untuk mandi. Kemudian apa? Mandi ketika sadar daripada hilangnya akal, pingsan, kemudian apa? Kena penyakit ayan, kesurupan. Ada orang apa? Kesurupan, kemasukan jin. Ini maka ketika dia sadar disunahkan untuk mandi. Di wilayah kita ada 1-2 orang yang ngalamin kesurupan. Nah, kalau kita pernah lihat orang yang habis kesurupan, maka dianjurkan bagi orang yang habis kesurupan tadi untuk mandi. Atau orang yang pingsan karena apa? Ada berita yang dia nggak kuat, dia langsung pingsan. Atau nggak makan, panas-panasan. Kalau kita lagi sekolah dulu ada upacara, orang lagi panas-panas upacara, di tengah-tengahnya pingsan, maka dianjurkan untuk mandi. Kemudian mandi ketika mau masuk masjid. Nggak cuma ke mall aja, kadang-kadang kita kalau ke mall mandinya paling getol lama, maunya ke mall, KFC, mandi masuk masjid kok kecut, ya nggak boleh. Apa setiap mau ke masjid disunahkan mandi. Beb, saya sholat 5 waktunya di masjid terus, Beb, jadi mandinya 5 kali sehari. Boleh buang air nggak, Beb? Urusan buang air. Tapi orang kalau mandi seger, mandinya apa? Di masjid itu semangat, sholatnya juga letoy. Kemudian apa? Mandi tiap malam pada bulan Ramadan. Kita insya Allah 1 bulan lagi, kurang lebih 1 bulan lagi akan mengalami Ramadan. Kita disunahkan setiap malam di bulan Ramadan untuk mandi. Mandinya jangan siang hari kalau bulan Ramadan. Kenapa? Takut batal. Mandi asal biar ada air masuk ke mulut, di kecap terus ditelan. Ya ini batal puasa kita. Tapi apa? Mandinya itu habis maghrib, selesai kita sahur, selesai kita buka, kita apa? Mau mandi untuk apa? Kalau kita mau sholat raweh, badan kita itu lagi fit, makannya jangan banyak-banyak. Mentang-mentang buka, makannya apa aja dimakan, nanti terawihnya lemes. Ya jangan. Jadi apa? Makannya paling apa? Kalau bisa makan besarnya itu habis terawih.
kalau buka makan makanan ringan aja, kurma ataupun mie lah, tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau makan besar kayak makan nasi, ini habis sholat tarawih. Kemudian mandi mau haji ataupun umroh. Kita kalau mau melaksanakan ibadah haji, mau ihram ataupun lain sebagainya, ini digunakan untuk mandi kalau mau ziarah ke makam Nabi. Sama kita nanti ada kesempatan untuk pergi haji ataupun ke Mekah, kita mau ke Madinah. Nah, biasanya ada 10 hari, 7 hari di Mekah, 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah, 3 hari perjalanan umpama. Ada ini ya. Ini kalau kita mau ke Madinah, sebelum kita masuk ke Masjid Nabawi, kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Atau sebelum kita masuk kota Madinah, sebelum masuk gerbang kotanya, kita disunahkan untuk mandi. Kenapa? Kita mau menghadap sama orang yang termulia. Orang mau ketemu lurah aja kita mandi. Padahal lurah, lurah mandi dulu lah. Apalagi ini mau ketemu sama mandi yang disunahkan. Dan satu lagi, mandi kalau mau perkumpulan. Orang kalau mau ngadirin perkumpulan, kumpul-kumpul sama keluarga, kumpul sama siapa, dia dianjurkan untuk mandi. Bang Kribo habis kerja sana sini, mau kumpul sama pulang, mau kumpul sama keluarga, dia jangan langsung kumpul, tapi lepasin baju, mandi dulu biar sehingga keluarganya terasa nyaman. Coba kita habis dari panas-panasan, habis dari pasar, dari kerja di luar, kumpul sama keluarga, kira-kira bau. Kalau orang Jawa itu ngomong meri, ngerti tidak meri? Kok mambu meri sih? Bebek itu. Nah, ini baunya meri. Kenapa bau ini sih? Bau panggangan matahari. Kok kumpul sama keluarga ya nggak enak, ketemu sama orang wangi, ketemu sama keluarga kok kecut ya. Mau ketemu sama anak, sama siapa, ataupun majelis taklim dan lain sebagainya, disunahkan untuk ini yang disunahkan untuk. Kemudian kita akan bahas lagi mengenai babun najasah, bab yang menerangkan tentang najis. Najis secara bahasa itu adalah kotoran. Nah, kadang-kadang kita kesenggol sama teman, kita lagi musuhan sama teman, kesenggol, najis lah. Ada nggak itu kata? Nah, najis itu bukan najis dalam masalah syariat. Najis kotor. Kotor sama gigi. Ini kotor dalam bahasa. Secara bahasa najis adalah semua kotoran ini disebutnya najis dalam bahasa Arab. Dan najis dalam masalah syariat adalah yaitu semua kotoran yang mencegah seseorang untuk sholat. Haitsulah murakhas. Ajar apa? Kita bicara najis ya, sore ini masalah bab najis. Secara bahasa adalah kotoran, sampah dan lain sebagainya, ini disebut najis. Kemudian secara syariat adalah segala kotoran atau semua kotoran yang menghalangi seseorang untuk sholat. Ini najis. Semua kotoran, segala kotoran apa aja yang menghalangi seseorang untuk sholat, ini disebutnya najis. Kalau tidak menghalangi walaupun kotor, itu tidak najis. Umpama kan ada kotoran cecek nempel, ini menghalangi kita untuk sholat, maka ini disebutnya najis. Tapi kayak apalagi kita habis macul di sawah, badan kita kotor nggak? Kotor. Tapi ini
najis nggak? Enggak. Kenapa? Tanah bukan barang yang tidak menghalangi untuk sholat. Kita kerja di pasar. Di pasar itu kadang-kadang macam-macam. Ada yang kering, ada yang basah tempatnya. Kalau pas lagi basah itu ciprat-cipratan dan lain sebagainya. Kita pakaian kotor, Beb, saya pakaiannya kotor. Boleh nggak untuk sholat? Boleh. Kenapa? Tidak menghalangi untuk sholat walaupun kotor. Kenapa? Kalau kita sholat mandi dulu, bisa waktunya habis. Maka sholat aja dulu daripada waktunya habis. Kotor habis kerja, habis apa, masak. Orang wanita itu kadang-kadang habis masak ataupun laki-laki habis masak itu keringetan. Pernah masak yang laki-laki? Kalau perempuan pasti hilang. Yang laki-laki masak nih keringetan, kadang-kadang udah waktunya zuhur, udah mau keluar zuhurnya asar. Kira-kira gimana? Ya udah tinggal wudu aja dan sholat. Kenapa? Tidak menghalangi untuk sholat karena bukan najis. Walaupun kotor tapi tidak najis. Ini najis secara syariat. Beda segala kotoran yang menghalangi seseorang untuk sholat. Ini definisi daripada najis. Nah, keluar daripada yang menghalangi seperti apa? Kotoran yang bagaimana? Ya kotoran jeruk, kotoran makanan ikan. Kita habis makan kadang-kadang ini pada bau ikan. Najis enggak? Ya enggak najis tapi kotor. Boleh untuk saat boleh. Maka apa? Di antara yang menghalangi sholat tapi apa? Muskir, almani, sesuatu yang memabukkan. Yaitu apa? Cairan yang memabukkan. Itu najis. Kayak apa? Arak, ciu. Ini apa? Barang itu barang najis. Jadi sama kita apa? Dekat sama orang yang minum arak, kecipratan ciunya, kita ini najis barangnya. Entah itu TM, Torumi miring, dan merek-mereknya apa lagi lah, nggak paham. Itu apa? Kita kecipratan anggur putih, apa dan lain. Ini apa? Najis pakaian kita karena itu barang menghalangi kita untuk sholat. Apalagi khinzir terkena babi, kalab, anjing, ini najis. Maitah, bangkai, ini juga najis. Mama apa kita sholat nggak tahu ini pakaian kita ada apa? Ada bangkai semut. Kita sholat aja nggak sah sholat kita. Karena apa? Semut itu walaupun kecil nggak kelihatan, masuk ke dalam kantong kita itu najis tetap. Kotoran nyamuk kita, maka kalau nganu baju itu jangan digantungin. Kalau digantungin itu ada apa? Ada yang kayak bentol-bentol loh. Nyamuk. Bukan telur, kalau nyamuk kan telurnya di air. Oh yang putih. Itu apa? Bisa apa? Kotoran nyamuk. Kalau telur nyamuk telurnya gimana? Nggak mungkin telurnya di baju. Karena apa? Dia berkembang biaknya bukan di baju, di air. Maka pakaian apa sama kita memang rumahnya banyak nyamuk, ya jangan ditaruh di, takut apa? Pakaian sholat kita terkena bentol-bentol daripada kotoran nyamuk. Najis ya najis kotoran nyamuk. Dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lagi. Al-khamr wan nabid, sesuatu cairan yang memabukkan. Ini baik dari anggur ataupun lain sebagainya. Karena apa? Ciu ataupun arak itu apa? Ada yang terbuat dari anggur. Anggur diolah menjadi apa namanya? Yang memabukkan. Ada yang diolah kayak tape. Tape ini kalau difermentasi, itu kan dari pohon apa? Singkong. Singkong dikasih yang namanya ragi, kemudian dilengkap berapa hari airnya apa? Berubah kempos. Tapi kalau udah diperlama lagi keluar cairan, keluar airnya. Tapi kalau airnya itu lama kelamaan di badan itu kayak anget. Tapi harus lama lagi orang
bisa agak apa namanya keliongan atau kayak tape ketan itu kan kadang keluar airnya tuh. Kalau sama nyampe lama itu baunya udah kurang enak, tapi itu juga apa bisa keliongan. Semua olahan yang bisa menyampai apa derajat mabok ini akhirnya apa haram dan itu bisa jadi najis. Maka apa baik itu najis dari apa anggur ataupun selain anggur. Kalau di arah di wilayah Papua ataupun lain sebagainya, kalau kita melihat di villa apa namanya laptop si kunyil dan lain sebagainya, ada namanya apa dari yang pisang, daun pisang apa namanya pisang, kulit pisang ini diolah lama-lama tes nah itu cairannya ini bisa memabukkan. Nah, semua pokoknya yang muskir, yang cairan yang bisa menjadikan seseorang itu mabuk, maka itu najasun, dia adalah memabuk apa najis. Beb, bagaimana dengan alkohol? Alkohol itu minuman bukan? Bukan, dia campuran untuk apa? Biasanya buat membersihkan yang namanya alat-alat suntik dan lain sebagainya. Maka sebagian ulama berbicara yang namanya alkohol itu tidak najis. Orang minum alkohol bisa mati. Alkohol murni ya, bukan alkohol yang dioplos. Kalau dioplos aja bisa pingsan. Nah, ini bicara alkohol murni. Nah, yang buat minyak wangi, nah, kan ada, Beb, bagaimana minyak wangi, Beb? Kan ada yang namanya minyak wangi dari alkohol. Kita pakai apa namanya fresh ataupun macam-macam deh gitu. Minyak wangi semprot bagaimana? Sebagian mana Pak tidak najis, monggo mau buat sholat silahkan, karena dia bukan dari minuman yang buat minum. Orangnya aja yang salah gunain, bukan buat diminum kok diminum. Kayak bensin, kalau diminum mabok nggak? Mabok berarti bensin haram dong, apa najis dong? Itu bukan minuman, orangnya aja yang bukan cat apa namanya itu? iPhone diiniin, di sirup, sarapnya bisa putus. Apa namanya? Haram nggak? Orangnya aja yang. Tapi arak memang diperuntukkan untuk minum, dijual belikan untuk. Tapi kalau kayak alkohol diperuntukkan untuk apa? Untuk bersihin luka ataupun lain sebagainya, bukan untuk diperuntukkan untuk minum. Maka diperboleh. Yang diharapkan apa? Minuman yang memabukkan. Alkohol bukan minuman. Bisa ada yang ngomong alkohol itu najis. Nanti itu yang dinajis itu adalah minuman yang memabukkan. Nah, alkohol itu minuman bukan. Nah, oh kadar alkoholnya sekian, berarti itu apa? Memang udah diperuntukkan untuk minum, kayak bintang. Nah, sekarang apa ada di minimarket ataupun Alfamart itu ada yang jualan bintang. Bir apa? Bintang itu masuk bir apa bukan, nggak paham. Pokoknya kan sama itu ada alkoholnya itu najis, hati-hati. Jangan nggak apa-apa halal. Nanti dulu kalau itu ada yang memabukkannya, kan bintang itu ada yang memabukkan ada yang enggak katanya. Cuma kalau dia memabukkan haram. Nah, ada yang 0 yang betul tapi mereknya aja udah apa namanya agak curiga, kenapa ada merek bintang dipergunakan untuk arak. Al-ma'i yahrumu tanawuluhu wa huwa najasun. Albib ada barang dia memabukkan tapi tidak berbentuk cairan. Berbentuknya apa? Benda padat. Apakah najis atau enggak? Kayak ganja kecubung. Orang kalau pakai kecubung, kalau Jawa itu kecubung ya. Kalau Aceh ganja. Nah, kecubung kalau sama dibebek, diambil orangnya itu maaf, nggak pakai baju, nanti sama dibebek, diminum, nanti yang mabuk nggak pakai katanya. Kalau orangnya corang-corang ya gitu, seperti yang ngambilnya Kak, mitos ya. Tapi apa? Pokoknya memabukkannya. Lah kecubung ini kan memabukkan deh. Ganja juga memabukkan. Narkotika kayak opium kan bentuknya serbuk ataupun apa sabu, ini serbuk. Memabukkan ya ini? Memabukkan. Tapi bentuknya itu bukan bentuk cair.
benda padat najis enggak? Wal jamid, benda padat yang memabukkan ini haram tapi tidak najis. Jadi kita megang ganja boleh, megang kecubung boleh, megang ya, bukan menjual. Kalau menjual nanti masalah lagi. Megang ganja, megang kecubung, megang opium, megang apa namanya, ya hal-hal itu lah, sabu dan lain sebagainya. Ini tohirun, suci, tapi haram kalau dikonsumsi. Wala yamna'u sihhatas shalah, dan tidak mencegah daripada apa? Untuk sholat. Orang kalau habis makan kecubung boleh sholat nggak? Boleh, asalkan nggak mabuk. Orang habis makan ganja sholat boleh nggak? Ya boleh. Kenapa? Asalkan nggak mabuk. Beda sama orang kalau habis minum arak, sholat boleh nggak? Asalkan dihilangin dulu araknya. Kenapa? Ada cairan yang najisnya, beda dengan yang ganja tadi. Nah, kita bukan memperlegalkan ganja ataupun melegalkan ini, tapi secara hukum. Karena apa? Kita lihat di kanan kiri kita, wilayah kita ini banyak yang permainan itu juga ada. Kita nggak tahu ada apa nggak, tapi ada yang bermain seperti itu. Nah, kalau pakai tadi ganja, kecubung, opium, sabu dan lain sebagainya, opium wal hasis, ini bagaimana? Ya, asalkan tidak mabuk, dia nggak mencegah daripada sholat. Karena dia apa? Jamid, bentuknya beda antara benda padat dengan benda cair. Beb, ganjanya diisap, beb, keluarnya dari apa? Asap. Asapnya najis nggak? Asap itu cair bukan? Gitu aja. Cair, najis. Ya, apa orang yang mau ganjanya dengan diisap, ini najis. Kenapa? Itu cairan. Maka dalam bahasa Arab itu yang nama yang rokok itu bukan makanan, tapi minuman. Syurbut dukhon, syarbut dukhon bahasanya. Bukan aklut dukhon, tapi syarbut dukhon, minum asap. Kenapa dia? Saya haram, hati-hati. Beb, saya suka atau apa? Ini urusan pribadi. Tapi apa? Ini bicara haram. Mayyitatun, bangke. Ini apa juga? Najis. Wahia allati zalat hayatuha bi khairi zakatin syar'iyyah. Dubihat ala khairi thariqah al-islamiyah. Ya, bangkai ini adalah hewan yang mati sendiri. Berbeda kalau hewan yang disembelih. Ayam dipotong, ya, bukan ayam. Kita motong ayam. Nah, ini bangkai bukan, deh. Ayam mati, bukan bangkai. Kambing dipotong, dagingnya bangkai bukan? Bukan. Jadi sama ibu-ibu atau yang habis masak ayam atau apa, harus dicuci nggak, Beb, ini karena ada dagingnya? Enggak. Kenapa bukan? Karena apa? Di sini ada zubihat ala khairi, zubihat ala thariqatil islamiyah, disembelih atas metode Islam. Itu apa? Harus terpotong dua hal. Ada apa? Nafas sama satu ini. Ada ayam itu ada kerongkongannya apa? Nafas sama darah apa enggak, dia enggak ngalir. Ini apa? Harus terpotong, ada uratnya. 2 apa 3? Dua. Ada 2 yang harus terpotong. Ini benar-benar harus dipotong. Dan dipotongnya dengan metode syariah. Ada orang potong ayam ataupun sapi enggak pakai syariah. Karena di YouTube tuh lihat apa, sapi, untuk motong sapi dipentung kepalanya, tung, pingsan, apa mati, dipotong. Ini enggak sah, hal haram itu. Jadi bangke. Jadi mayit, bangke itu najis yang tidak disembelih dengan syariah. Bib, kalau anjing disembelih gimana, Bib? Dengan sembelihan itu hewan yang disembelih apa? Bukan, itu aja. Tetap bangke. Lah hewan, semua hewan itu suci ketika hidup. Semua hewan ketika hidup itu suci semua kecuali 2. Anjing dan babi. Beb, saya habis megang cacing, Beb. Ini najis apa enggak? Enggak najis. Tapi bicara apa? Jijik atau enggak? Jijik.
maaf lagi belatung, maaf najis nggak belatung? Enggak najis. Biasa masakan lagi habis masak lupa ditutup, lupa nggak dicuci, ditutup itu daging atau apa ditutup nggak dicuci sampai seminggu, biasanya keluar namanya apa, ulat tadi. Najis nggak itu? Tidak najis. Tapi jijik nggak? Ini udah bicara jijik atau tidak? Jijik udah bicara hukum yang lain, jijik sama enggak. Jadi apa, semua hewan ketika hidup itu suci. Ular, kucing, tikus, semuanya ketika dia hidup ini suci kecuali dua, anjing dan babi, atau peranakan dari keduanya. Maaf ya, anjing dikawinin sama kambing. Ada eksperimen ini udah ada di luar. Anjing dikawinin sama kambing, keluar anaknya. Ini anaknya bagaimana? Tetap najis. Orang barat itu kata eksperimen. Sekarang apa yang namanya ngawinin hewan itu nggak harus ada betina sama jantan. Cukup maaf spermanya diambil aja dari sapi, dimasukin ke. Nah ini sama spermanya anak anjing diambil dimasukin ke sapi kok jadi. Nah, anaknya bagaimana? Haram, najis. Orang-orang manusia itu kadang-kadang udah ingin bikin spesies baru, ini sama ini dikawinin. Kayak kita burung aja kadang gitu, antara burung apa sama apa, kayak burung lovebird supaya warnanya itu macam-macam. Nah, yang biru sama yang kuning dikawinin nanti keluarnya apa, ini ada. Ayam juga gitu. Hukmu jamil hayawan ba'da mautiha, hukum hewan setelah mati ini ada beberapa hukum. Kalau tadi hidup semuanya suci kecuali maaf anjing dan babi. Nah, kalau meninggal hewan mati ini hukumnya bagaimana? Maka kulluha najasah ila salasa, semuanya najis kecuali ada 3 hewan atau makhluk hidup ketika mati dia tidak najis. Apa? Maaf, jenazah manusia itu kan dia makhluk hidup meninggal, maka apa, jenazahnya ini tidak najis. Kemudian jarod, belalang ini tidak najis. Maka kalau kita ke wilayah pegunungan itu kadang-kadang ada sate belalang, ada gorengan rempeyek, kadang-kadang dibikin peyek. Kemudian yang ketiga apa? Sama ikan, bangkai ikan nggak ada apa-apa pada pada pesisir mati. Ini gimana? Ya tinggal diambil aja, digoreng nggak apa-apa. Maka kadang-kadang ada orang kalau di wilayah Bumi itu di pasta apa biasanya di kalinya itu dikasih racun obat potas, kemudian pada mati itu ikan-ikannya. Gimana? Ikannya bangkai apa bukan? Ikannya bangkai, najis enggak? Tidak najis. Boleh nggak ini melortas? Ini hukum negara udah nggak boleh, yang agama aja nggak boleh, apalagi apa negaranya, agama juga nggak boleh. Al hayawan al ma'kulah, hewan yang dimakan, idza matat bidakatin syariah fahiya tahirun. Hewan yang boleh dimakan kalau dipotong dengan cara syariat maka hukumnya apa? Suci. Ayam dipotong dengan syariat. Bebek boleh dimakan nggak? Dipotong dengan metode syariat, suci. Apalagi kebo dipotong dengan metode syariat. Kuda, memang kuda boleh dimakan? Boleh kuda. Dipotong dagingnya apa? Besar. Terus apa lagi? Umpama sapi, onta dan lain sebagainya daripada hewan-hewan yang boleh dimakan oleh syariat, maka apa? Ketika dipotong dengan metode syariat juga sah atau apa? Suci, enggak najis. Tapi kalau tiren, ayam tiren, tahu ya ayam tiren? Kalau sama peternakan ayam itu seringnya apa? Kalau lagi rugi kena penyakit kok, ya, ayam tiren ini apa? Walaupun
bangkainya doang itu udah najis. Kita megang udah najis ini. Udah. Apa ini bangkai? Karena nggak dipotong dengan metode syariah. Al hayawanat khairul ma'kulah idza matat kulluha najisatun walau dzubiha. Hewan yang tidak boleh dimakan. Kayak apa yang nggak boleh dimakan? Kucing. Boleh dimakan nggak? Ular, kodok, cicak ini nggak boleh di apa orang Cina kalau nggak kodok namanya apa? Suike. Mahal. Itu hak najis. Hewan yang tidak boleh dimakan. Ketika dia mati, walaupun dipotong, walaupun disembelih, najasun, najis. Walaupun di Beb, bagaimana hukum rambutnya, Beb? Hukum rambut daripada kucing, hukum rambut daripada hewan yang mati tadi. Rontokan yang kita sajadah, ada kucing di situ, lepas rambutnya pada lepas di. Ini bagaimana hukmu sya'ri jami'il hayawan? Ini hukum rambutnya, rambut hewan. Ada 3 hukum. Hukum rambut hewan ini ada tiga hukum. Yang pertama, hewan yang boleh dimakan. Hukum rambutnya bagaimana? Hewan yang boleh atau halal dimakan, kayak kambing. Kita mainan kambing, kok rambutnya pada nempel. Ini apa? Suci. Kambing. Hukum apa? Hukum hewan yang halal dimakan, kalau rontok rambutnya, ini hukumnya apa? Suci. Ada hewan yang haram dimakan, rambutnya rontok, ini apa hukumnya? Najis. Kalau rontok jadi najis, tapi kalau sama nggak rontok ini suci sebagaimana zatiyah. Ini rontokan rambut. Hewan yang halal dimakan, hukum rambutnya ini suci. Hewan yang haram dimakan, hukum rambutnya adalah najis. Maka sama yang suka melihara kucing, maka pelihara yang baik. Dikasih apa? Jangan nyampe, karena kucing itu ada yang rontok atau dirawat, dimandiin atau apa, yang apa rambutnya enggak pada rontok. Kenapa? Hukum rambutnya ini kalau lepas ini najis. Tapi kalau masih nempel di badannya ini masih suci. Kadang-kadang kita ada kucing tidur di sajadah kita, didiemin, terus kita sebenarnya pergi nggak dikebas, nggak dibersihin itu rambut-rambut daripada kucing, bulu-bulu kucingnya ini najis. Hati-hati ini. Hukum anggota tubuh makhluk hidup yang terpisah dari badannya. Maka apa hukumnya kamayit? Umpama ada ayam dipotong ininya, ayam hidup, ada orang iseng motong kakinya doang. Ini kaki ayam ini najis atau enggak? Ayamnya masih hidup, tapi yang dipotong cuman kakinya. Maka ini hukumnya apa? Bangkai. Potongan yang itu
kucing, ada orang apa saking neknya makan makan ikan ataupun lauknya, dipotong kakinya biar nggak bisa jalan. Nauzubillah. Loh, ini kakinya gimana? Ini najis. Fa in kanat maitatu tahiratun, walaupun mayitnya itu suci, tapi apa kalau terpisah dari tubuhnya ini jadi apa? Najis. Fa in kanat maitatuhu tahiratan fa huwa tahirun. Maaf, kalau mayitnya itu suci, bagaimana kan ikan, bangkai ikan dipotong-potong maka suci. Tapi kalau mayitnya itu najis, jadinya najis. Kayak ayamnya Bang yang udah dipotong, kan dipotong di cacak-cacak. Ini suci apa enggak? Ya suci, karena apa? Ini suci. Kadang-kadang masalah ini aja. Bib, buntut cicak. Kita lo ngerti cicak nih. Biasanya cicaknya ngapain itu? Ekornya otomatis. Lah, ekor cicak itu najis enggak? Kan cicaknya masih hidup, Bib. Ekornya tapi udah. Ini kenapa? Ini bangkai. Buntut cicak. Kemudian bagaimana dengan darah? Darah najis. Hukum darah juga najis. Maaf kalau agak jurus. Hukum daripada air susu. Air susu. Ini bagaimana? Hukmul laban, hukum air susu. Ini apa? Labanul ma'kul tahirun. Kalau itu susu daripada hewan yang boleh dimakan, maka hukum susunya itu suci. Siapa? Sapi. Kan kita biasa meras sapi. Nah, susu sapi apa? Suci. Apa? Kambing diperas. Susu kambing suci. Tapi kalau hewan yang tidak boleh dimakan, hukum susunya bagaimana? Maka apa? Walabanu khairul ma'kul. Hewan yang tidak boleh dimakan, ini apa? Najasun. Air susunya itu najis. Ilal adami, kecuali anak cucu Adam. Anak cucu Adam kan boleh dimakan nggak? Jenazah itu boleh dimakan nggak? Kecuali Sumanto kadang-kadang. Ini apa? Nggak boleh dimakan. Tapi apa? Air susunya ini tidak najis suci. Jadi apa? Kayak air susu daripada kucing, air susu daripada tikus dan lain sebagainya, hewan-hewan yang menyusui, air susunya itu kalau hewan itu nggak boleh dimakan, hukumnya najis. Tapi kalau hewan itu boleh dimakan, air susunya itu suci. Hukuman madhi dan wadi. Kita kalau laki-laki itu, kalau kencing itu apa, keluar dari ma'az zakar itu ada beberapa hal. Assalamualaikum. Hukum daripada madhi dan wadi ini najis. Wadi dan madhi kemarin sudah dibahas, itu apa? Yaitu sama kita kecapean, kadang-kadang keluar air, kita harus ngangkat barang atau apa, ini lama gerak dikit, itu keluar air. Ada lagi orang kalau sebelum sperma keluar, ini ada air untuk membersihkan sterilisasi. Ini juga apa? Ini najis. Biasa apa? Bening. Sebelum sperma keluar, ini ada cairan bening. Ini antara wadi atau madhi lupa. Ini namanya salah satunya. Ini najis. Kalau sperma kan nggak bening. Sama ini ada cairan bening, bukan putih, bukan beda, air mani kan beda, ada bening kayak apa? Kayak telur itu ada kuningnya, ada putihnya, itu kayak putih telur. Ini apa? Cairan itu untuk membersihkan kuman-kuman yang ada di sebelum air mani itu ada. Ini juga Pak, ini najis. Ini antara wadi dan mani. Jadi yang wadi ini yang keluar itu apa? Kita capek keluar,
ini suci. Kalau semua air mani itu suci. Ila manil kalbi, kecuali air mani daripada anjing dan babi dan peranakan daripada keduanya. Wa qaul Nawawi. Ada pendapat lagi mana apa semua anak Adam ini suci. Adapun mani selain punya anak Adam itu najis. Ini kaulnya Imam Rafi'i. Jadi apa, air maninya kucing, spermanya apa bebek atau lain sebagainya, ini apa, najis. Menurut Imam Rafi'i. Manil Adam wa manikul hayawan makul tahirun wa manil khairul makul najas. Ada pendapat yang ketiga, semua air mani dari anak putih Adam atau hewan yang boleh dimakan ini suci. Tapi kalau hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, air mani itu najis. Jadi ada tiga pendapat. Kita pakai yang paling mudah aja, enak. Jadi apa, semua air mani itu suci kecuali apa, anjing dan babi. Sama ada hewan kucing habis hubungan badan keluar air maninya ya, ini najis atau enggak? Enggak, karena itu air mani. Hukum telur, telur itu suci apa enggak suci? Telur ular, telur buaya, telur hewan-hewan yang enggak ada telinganya itu kan telur. Telur bebek, ini yang membedakan mana hewan petelur sama hewan peranakan gampang. Kalau punya telinga pasti beranak. Kalau yang nggak punya telinga itu bertelur. Nah, apa dari telinga aja. Ayam punya telinga nggak? Telur. Ayam punya telinga nggak? Telur. Bebek apa ikan punya telinga nggak? Telur. Dan yang membedakan mana petelur sama secara garis besar umumnya apa? Yang membedakan cuma telinga. Kalau ada daun telinganya macan punya telinga. Kucing ada telinganya enggak? Maka dia beranak, bukan nah ini apa? Hukum telur daripada semua hewan bagaimana? Yang namanya telur tidak kana min hawani tahirin walau khairu makul walau ra'at au qa'at bahimatun baydun fa in kana mutasalliban bihajat takunu fi quwwatu khurujul far fahuwa mutanajisun yutahiru bil husli la najis. Sudah pas semua telur itu suci kalau habis dicuci. Telur buaya, telur cicak kan telur itu suci. Telur rapat lagi ular ini suci. Asalkan apa? Itu bukan hewan yang najis. Ada hewan najis ya. Tapi hewan yang najis cuma dua doang, anjing dan babi, kan nggak mungkin bertelur karena punya telinga. Maaf, ini ada yang agak menjurus, nggak apa-apa ya. Maaf ini bukan apa-apa. Hukum rutubah. Rutubah itu maaf ya, keringat yang keluar dari kemaluan wanita. Wahiyah ma'un abjad, itu air yang putih mutawad dari bainal madi wal arab. Keringat lah. Yahruju min zahirin wa batinin farjil mar'ah. Keluar dari apa? Baik dari luar atau dalam. Wa khulasatu hukmuha kama fi tuhfah annahat tangqasimu ila salasati aqsam. Hukumnya itu ada 3 hukum. Yang pertama suci secara mutlak. Ya najis. Ini enggak harus dibersihkan. Wanita mau sholat, maaf itu ya, keringat, dia enggak harus dibersihkan. Atau najisun qat'an. Ada lagi najis secara mutlak. Tauhiratun anak asraf wa ya madahruj mimma la yajibu qat'u. Ini enggak enak dia ngomong rutubah ini.
Aqsamun najasah al-ma'fu anha arba'atun. Najis yang terampuni ada 4. Najis ma'fu. Najis yang diampuni. Jadi apa, barangnya najis, tapi kalau kita sholat pakai barang ini diampuni. Ada 4. Pertama, 1, diampuni. Di pakaian. Yaitu yang tidak nampak oleh mata, hewannya, bangkai, yang tak nampak di mata. Ini diampuni di pakaian dan di air. Karena apa? Kita tahu ada virus corona, ada virus ini kan, ada yang kalau kita obatin mati. Ada virus kan juga makhluk hidup, tapi kita nggak kelihatan. Ini di sini kan ada virus, ada bakteri hidup apa mati? Ada yang mati nggak? Ada. Ini lihat hidupnya kayak apa, mati kayak apa. Nah, ini apa? Bakteri yang nggak nampak di mata ini diampuni. Baik di Beb, kelihatannya pakai mikroskop mati, Beb. Nah, ini kan bukan mata, pakai apa? Alat besar. Ini nggak urusan. Jadi apa? Diampuni di pakaian dan di air. Ini adalah apa? Bangkai yang tidak nampak di mata. Nomor 2, diampuni di pakaian saja. Najis kalau kena pakaian diampuni, tapi kalau di air nggak diampuni. Ini hanya apa? Diampuni hanya di pakaian saja, di air nggak diampuni. Seperti apa? Darah yang sedikit. Darah yang sedikit ini kalau di pakaian diampuni, tapi nggak sengaja dikeluarin ya, nggak, tanpa sengaja. Ini apa? Darah yang sedikit ini di pakaian diampuni. Umpama apa? Kita punya bisul, maaf, di pakaian kita punya bisul. Kita sholat, ketika kita ruku, berdiri terus duduk, ini kadang-kadang apa? Pecah. Nggak pecah, kayak keluar apa? Perentul itu apa sih bahasanya? Nah, gitulah, matanya kayak darahnya itu apa kelihatan. Jadi apa kalau kita pakai sarung putih, ini kelihatan nih darahnya kayak darah nyamuk. Atau kita lagi pakai pakaian, ada nyamuk gigit, kan tajam itu ya nyamuk, jarum itu lebih tajam, gigit kita. Terus otomatis di sini ada yang jeplak darahnya ini. Iya, ada jeplakan darah. Ini makfu di pakaian. Tapi kalau darah yang sedikit itu nempel ke air, ini layukfa. Jadi apa? Kita selama ini ada darah kita nih, di sini darah nyamuk. Kalau wudhu hati-hati. Kalau air wudhunya kita kena ini, udah nggak diampuni. Ini apa? Diampuni di pakaian, tapi nggak di air. Kalau kita wudhu kok nempel, berarti kan kita udah bawa air. Airnya najis. Bisa dibedakan ini? Bisa ngerti ya? Atau di sini kita kena bisul, netes atau pecah ataupun lain sebagainya. Kok kita wudhu kena pakaian di sini? Nah, ini bermasalah. Bermasalah bukan di pakaiannya, tapi airnya kita bawa. Ini airnya diampuni di pakaian saja, tapi dipakai di air tidak di. Yang ketiga, diampuni
air saja. Najis kalau kena dimasuk ke air, airnya boleh diminum tetap. Tapi kalau najis itu ke pakaian kita nggak bisa sholat. Seperti apa? Bangkai hewan yang tiada darah. Bangkai hewan yang tidak punya darah. Semut. Kita lagi wedangan teh, enak-enak ngobrol sama anak apa. Temu-temu dia ada semutnya. Pernah nggak gitu? Lagi ngobrol enak-enak, ya disemutin. Ada lagi masih panas. Wedang kita masih ngobrol nggak ada 5 menit ada lalernya. Pernah ngambil laler itu ya? Maka apa? Airnya tadi tidak najis. Tapi apa? Disingkirin itu, lalernya dibuang aja. Semutnya disendokin aja. Bib kan jijik, Bib. Nah, ini bicara jijik sama nggak jijik. Tapi kalau sama bicara hukumnya, airnya tadi tetap suci. Kalau bisa apa? Lalernya kita kode dulu sebelum kita ambil. Kita kode. Kenapa? Sebelahnya itu racun, sebelahnya itu penawarnya. Tapi kalau mau minum teh atau minum susu atau lain sebagainya, minum kemasukan laler, dikatakan Nabi apa? Dicelupin sekalian, baru dibuang, diminum deh. Kenapa? Sebelahnya racun, sebelahnya lagi penawarnya. Cuma kita minuman banyak, Bib, ngapain diminum lagi ya? Ini udah urusan pribadi deh, ini bukan urusan kita. Ada lagi nomor 4, tidak diampuni sama sekali. Apa? Seluruh najis. Seluruh najis umumnya apa? Mau dipakai, mau di air. Kita punya sumur, kemasukan ayam. Najis nggak air sumurnya? Najis. Nggak ada urusan. Kecuali apa? Bangkainya diambil, sumurnya dikuras. Kalau orang dulu itu ngurasnya masya Allah, sekarang enak aja, tinggal di sanyo. Ya, apa seluruh najis? Apa? Jadi kita ini, yang ini kita perhatikan, yang ini diampuni di air saja, tapi tidak di pakaian. Jadi kalau kita naruh pakaian, asal naruh, maka taruh di sini. Ini ada kantongnya. Kok ada semut yang masuk ke sini? Ini kita bersihin. Jangan nyampe ada semut yang masuk ke kantong kita. Kita bersihin. Dilihat dulu ada semutnya enggak. Kalau memang tempatnya banyak semut, kita bersihin semua. Takut ada semut. Apalagi sama orang gula atau lain sebagainya. Karena apa habis maulid apa yang tangan asal masuk, nggak tahu ini belum cuci tangan masuk ke kantong, ya udah nanti disemutin tuh kebulinya apanya. Hati-hati. Ya, hewan. Bangkai apa lagi yang nggak ada darahnya? Nyamuk, ini di air diampuni. Kodok, ini diampuni. Cecak masuk ke bak kita, ada cecak masuk ke bak kita, buang aja cecaknya. Baknya enggak. Kecoa masuk ke bak kita, buang aja kecoanya. Tapi cicipip ini udah bicara perasaan. Tapi cara hukum awalnya diampuni di air, tapi di pakaian tidak diampuni. Kecoa kan nggak punya ini, nggak punya apa? Nggak punya darah. Soalnya besok kita akan membahas lagi membahas tentang apa? Najis yang berubah hukum. Tadinya najis berubah menjadi tidak najis. Ada lagi yang tadinya suci berubah jadi najis. Nah kan? Apa
akan bahas mengenai tetap najis juga. Ada yang tadinya barangnya najis, tapi lambat laun berubah menjadi suci. Ada lagi yang barangnya tadinya suci, lambat laun berubah menjadi najis. Kita akan bahas insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Jadi pada sore hari ini kita tahu apa itu najis. Najis adalah apa? Sesuatu yang mencegah kita untuk sholat. Barang yang mencegah untuk sholat. Yang apa saja tadi sudah kita bahas. Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya rabbana bi annana rabbna wa annana asrafna 'ala al-ladzi asrafna fad'alna tawbatan kulli hawba واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجود منا سبيلنا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عدى الحبيب وآله وصحبه عدد تخصيص صحبي والحمد لله في البرد والتنهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.